Shalom, salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam program Cahaya Mansinam, produksi TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Tema yang akan saya sampaikan adalah orang beriman diutus untuk bersaksi. Pembacaan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasal 8 ayat 26 sampai 40 dengan judul perikop Sida-sida dari Ethiopia. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan sehingga kami ada sampai pada saat ini. Bersyukur untuk semuanya dan kami hendak membaca bagian firman Tuhan. Tuhan menolong kami dalam pembacaan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Tuhan menolong kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Pembacaan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40, sida-sida dari Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluar di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah? Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya. Filipus dan dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar tapi juga yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca bercerita tentang sida-sida dari Ethiopia. Kalau kita lihat tentang kitab Kisah Para Rasul, dikatakan kitab sejarah gereja. Kenapa? Sebab dalam kitab Kisah Para Rasul kita dapatkan bagaimana pemberitaan Injil yang dilakukan oleh rasul-rasul dengan segala tantangan pergumulan yang mereka alami. Tetapi ketika mereka siap dan memberi diri diutus oleh Tuhan, mereka siap untuk menerima segala konsekuensi yang mereka jalani. Sebab perintah Tuhan adalah pergi, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Ini juga yang dilakukan oleh Filipus. Dalam pembacaan kita jelas dikatakan bahwa seorang malaikat Tuhan datang kepada Filipus. Malaikat Tuhan artinya pesuruh Allah. Itu berarti ketika malaikat datang berjumpa dengan Filipus, dia disuruh oleh Tuhan. Dan ini perintah Tuhan kepada Filipus untuk apa? Pergi jumpa seorang yaitu sida-sida dari Ethiopia, yaitu kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Ethiopia. Dia datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk beribadah. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa bayangkan berapa jauh
perjalanan yang ia tempuh dari Ethiopia ke Yerusalem kira-kira 4.000-an kilometer. Dan kalau menggunakan kereta kuda pada waktu itu mungkin bisa 1 bulan perjalanan pulang pergi, bahkan mungkin lebih. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana sukacita, bagaimana semangat dari sida-sida dari Ethiopia ini untuk pergi beribadah di Bait Allah di Yerusalem. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dan sukacita ia dapatkan ketika dia telah pergi beribadah dan dia pulang. Dalam perjalanan pulang ini kita dapatkan dia bersukacita. Walaupun perjalanan yang dia tempuh itu jauh, bahkan sukacita untuk mengerti firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Dalam perjalanan itu ketika dia duduk di kereta, dia membaca kitab Nabi Yesaya. Walaupun dia tidak mengerti, dan ketidakmengertian dia ini diketahui oleh Tuhan. Sehingga Tuhan menyuruh Filipus lewat malaikat pergi kepada seorang dari sida-sida dari Ethiopia. Lalu Tuhan kemudian menghantar Filipus untuk berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia. Lalu ketika sida-sida dari Ethiopia melihat Filipus, Filipus bertanya kepada dia, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca?" Tetapi dia berkata, "Bagaimana saya mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku?" Lalu inilah kunci masuk bagi Filipus menjelaskan tentang Yesus yang telah datang ke dalam dunia, memberikan keselamatan dan kehidupan kekal, memberikan pengampunan dosa kepada manusia. Ini yang dilakukan oleh Filipus. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kemudian kita dapatkan ketika dia percaya, lalu kemudian dia melihat ada air di situ. Dia berkata kepada Filipus, "Adakah halangan kalau aku dibaptis?" Tidak. Lalu kemudian Filipus membaptiskan sida-sida dari Ethiopia ini, dan kemudian Tuhan membawa Filipus ada di Asdod. Bapak Ibu yang diberkati, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dalam pembacaan ini? Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 dengan judul Sida-sida dari Ethiopia. Yang pertama, kita belajar dari sida-sida dari Ethiopia ini. Perjalanan jauh yang ia tempuh, ribuan kilometer. Perjalanan yang bukan hanya 1-2 hari, mungkin 1 bulan lebih pulang pergi dari Ethiopia ke Yerusalem dan Yerusalem kembali menggunakan kereta kuda. Tidak menjadi halangan buat dia untuk datang berjumpa, beribadah kepada Tuhan. Walaupun ada tafsiran lain bahwa karena pekerjaan dia sebagai sida-sida kepala perbendaharaan, kemudian dikatakan dia kasim, atau karena pekerjaannya dia menjadi kasim, atau ya menjadi kasim, dan menurut aturan dia tidak diperkenankan masuk beribadah. Itu aturan dalam kitab Ulangan mengatakan demikian. Tetapi pemirsa yang diberkati, tidak membuat dia kecewa, tidak membuat dia kecil hati, tapi semangat yang dia alami, semangat yang dia tunjukkan ketika pulang, dia tetap membaca dalam perjalanannya, dia membaca kitab Nabi Yesaya, walaupun dia tidak mengerti. Pemirsa yang diberkati, ini yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen pada masa kini. Semangat berjumpa dengan Tuhan, semangat beribadah, tapi juga semangat ketika kembali untuk terus menjadi saksi, untuk terus menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Situasi yang kita alami saat ini, orang Kristen kalau sida-sida ribuan kilometer, dia pakai kereta kuda. Kita pada masa kini, gereja atau tempat-tempat ibadah tidak jauh. Mungkin kadang-kadang hanya berapa puluh langkah, ataupun ada ojek, ada mobil, tapi kemalasan seringkali ada bagi kita sehingga untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk beribadah sesuai dengan perintah Tuhan,
ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Banyak yang malas, banyak yang tidak beribadah. Lonceng ketiga bunyi, lonceng 1, 2, 3 bunyi. Banyak yang di rumah lebih senang tidur, lebih senang pakai hari Minggu sebagai hari untuk rekreasi, berjumpa dengan keluarga. Tapi belajar dari sida-sida dari Ethiopia ini, dia punya kerinduan yang sungguh kepada Tuhan. Ribuan kilometer, jarak waktu yang membutuhkan tenaga, tapi dia tetap pergi, datang beribadah kepada Tuhan. Semangat ini yang perlu ada dalam kehidupan kita pada masa kini. Kita lebih banyak hari Minggu dengan waktu kita, padahal itu waktu yang Tuhan bilang, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini menjadi peringatan untuk kita, untuk beribadah kepada Tuhan, tapi juga dalam ibadah-ibadah keluarga, ibadah-ibadah unsur, diingatkan kepada kita. Waktu Tuhan beri, tapi ada juga waktu untuk Tuhan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari Bapak Ibu, bahwa sida-sida dari Ethiopia ini, dia pergi dengan sukacita beribadah. Apakah dia pulang marah-marah? Apakah dia pulang mengeluh? Apakah dia pulang kecewa? Ternyata tidak. Perjalanan jauh yang dia tempuh, bahkan mungkin ketika dia tidak ada di dalam bait Allah, ketika beribadah hanya di luar, dia pulang tetap dengan sukacita. Dia punya keinginan terus untuk membaca Alkitab. Ini dibuktikan dalam perjalanannya, dia duduk membaca kitab Nabi Yesaya. Bapak Ibu, yang perlu kita pelajari, kadang-kadang kita pergi dengan sukacita, kadang-kadang kita pulang tidak bersukacita. Kadang-kadang kita pulang marah-marah, kadang-kadang kita pulang dengan berbagai macam hal. Kalau pergi beribadah, lalu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita pulang, kita baku tawar di rumah, kita marah-marah. Kadang-kadang ada banyak hal menjadi perdebatan kita, kemudian membuat kita tidak bersukacita. Pulang tidak bersukacita. Kita belajar dari sida-sida dari Ethiopia ini. Bahkan kadang-kadang banyak orang Kristen dalam ibadah menjadi penonton, menjadi penilai. Lalu ketika beribadah menilai, oh pendeta khotbah begini, oh majelis dia bawa tangguh itu salah, oh waktu menyanyi itu tidak benar, harus begini-begini. Banyak menjadi penilai, sehingga ketika pulang tidak ada dalam sukacita. Kita belajar dari sida-sida dari Ethiopia ini, ketika dia pulang, dia pun bersukacita. Dan sukacita tidak berhenti ketika keluar dari pintu gereja. Bahkan dalam perjalanan pulangnya yang jauh itu, dia tetap membuka kitab Nabi Yesaya. Sukacita dia boleh sampaikan, dia boleh ungkapkan dalam kehidupannya. Pemirsa yang diberkati, ini menjadi bagian buat kita sekalian. Ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, sukacita tidak berhenti ada di dalam rumah Tuhan, tapi justru ketika kita keluar, firman Tuhan itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sukacita bersama dengan persekutuan, sukacita juga harus kita ungkapkan dalam kesaksian kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga jangan ada ungkapan, wih rajin gereja tapi pulang tukang marah-marah. Rajin gereja tapi tukang maki-maki. Rajin gereja tapi tidak bisa jadi saksi. Nah, kadang-kadang ada ungkapan seperti demikian. Karena apa? Kita tidak bisa bersaksi dengan baik. Kita tidak bersukacita dalam kehidupan kita. Tapi kehidupan sida-sida dari Ethiopia memberikan pelajaran bagi kita sekalian. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari sida-sida Ethiopia ini adalah bahwa kerinduan dia terus untuk baca Alkitab. Bapak Ibu, mari kerinduan Bapak Ibu, saudara dan saya adalah membaca Alkitab. Kadang-kadang kita pegang Alkitab pas hari Minggu saja mau pergi gereja baru ambil di rak. Kadang-kadang baku cari lagi bingung. Alkitab saya taruh di mana? Karena apa? Kerinduan kita tidak seperti kerinduan daripada sida-sida ini. Pergi dalam rumah Tuhan baca Alkitab, bahkan belum sampai di rumah pun dia baca Alkitab. Bapak Ibu, kadang-kadang kita lebih senang pegang HP. Bahkan tidur ini sambil tidur sambil nonton TikTok, kita dininabobokan oleh TikTok. Bahkan anak-anak muda
Kalau sekarang tanya dorang kitab ini ada di mana, dorang bingung. Itu di perjanjian lama kah baru Karena apa? Kerinduan untuk membaca Alkitab semakin kurang. Oleh sebab itu kita belajar dari sida-sida dari Etiopia ini, kerinduan dia adalah terus membaca Alkitab dan Tuhan akan memberikan maksud mengerti kepada dia. Bukankah ketika dia tidak mengerti, Tuhan suruh Filipus lewat malaikat pergi sampaikan kepada dia, lalu kemudian dia menjadi percaya. Bapak Ibu, mari kerinduan kita adalah membaca Alkitab sehingga mengerti kita akan disampaikan oleh Tuhan dengan maksud Tuhan. Kalau sida-sida dari Etiopia ini disampaikan maksudnya oleh Filipus, kita juga akan banyak cara Tuhan sampaikan maksud kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian. Menjadi pertanyaan buat kita, apakah kerinduan kita membaca Alkitab? Apakah kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan? Ataukah kerinduan kita, jumpa kita lebih senang pegang HP? 1 hari, sekian jam kita bisa pegang HP. 10 menit atau 15 menit baca Alkitab. Kita tidak punya waktu. Itu menjadi evaluasi bagi kita. Hal yang berikut, hal yang keempat. Orang beriman diutus untuk bersaksi. Filipus tiba-tiba diutus oleh Tuhan. Lalu Tuhan bawa dia berjumpa dengan sida-sida dari Etiopia. Bapak Ibu, Filipus tidak tawar untuk Tuhan. Sebab kalau kita melihat latar belakang sebelumnya, Filipus telah mempertobatkan satu kota Samaria. Mereka bertobat. Filipus tidak bilang, ini kemarin saya baru kasih bertobat satu kota Samaria. Kenapa ini cuma satu orang ini? Dia tidak tawar untuk Tuhan. Tapi sebagai hamba Tuhan, Filipus mendengar. Apapun dia diutus, dia beriman kepada Tuhan. Ada maksud Tuhan bagi dia, tapi juga bagi mereka yang dia sapa lewat kebenaran firman Tuhan. Filipus tidak pilih-pilih dalam pelayanannya. Dia tidak bilang sudah satu kota Samaria, jadi besok satu kota ini lagi. Tidak. Ketika satu kota kemudian besok cuma satu orang, Filipus sebagai seorang hamba Tuhan yang beriman, dia mengikuti kehendak Tuhan. Dan dia percaya bahwa kemana dia pergi, itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah utusan Tuhan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan. Sebab kalau kita baca kemudian bahwa setelah dia dalam perjumpaannya dengan sida-sida dari Etiopia, Tuhan bawa dia ke Asdod. Itu karena Tuhan yang penuh dengan kuasa. Bahwa ketika Filipus tiba-tiba berjumpa dengan sida-sida dari Etiopia, kemudian tiba-tiba dia ada di Asdod, bukan karena Filipus yang berkuasa, tapi Tuhan Allah yang berkuasa. Hal yang keempat atau kelima, Bapak Ibu, bahwa Allah yang disembah, dilayani oleh Filipus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kalau dia suruh malaikat, lalu Filipus tiba-tiba dalam satu keadaan pergi kepada keadaan yang lain dalam pekerjaan pemberitaan Injil, itu karena Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang dilayani oleh Filipus adalah Allah yang maha kuasa di dalam Yesus Kristus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu yang perlu kita imani, kita percayai, dan kita lakukan dalam kehidupan kita adalah hidup di dalam Tuhan, menyembah Allah di dalam nama Yesus. Allah yang hidup, Allah yang kudus itu, Allah yang kita percayai, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita manusia. Jangan percaya pada kuasa-kuasa yang lain. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan kuasa-kuasa lain. Kalau sakit pergi ke dukun, kalau mau tidak suka dengan orang lain, pergi cari orang pintar. Kadang-kadang ini terjadi dalam realita kehidupan kita orang Kristen. Sakit sudah lama, pergi ada orang pintar di situ, dia bisa kasih sembuh. Kalau kita orang Kristen pergi ke orang pintar, berarti kita nih orang bodoh. Orang bodoh, iya toh? Padahal kita punya Tuhan Allah di dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa. Kenapa kita tidak berserah, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan? Kita tidak beriman sungguh kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kadang kita hanya taruh sukacita kita bersama dengan Tuhan saja. Nanti dalam situasi yang baik, situasi yang penuh dengan berkat melimpah,
Tapi kalau mungkin dalam situasi-situasi yang tidak baik, mungkin seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita belajar lewat pembacaan Kisah Para Rasul, pasal 8 ayat 26 sampai 40 dengan judul Sida-sida dari Ethiopia dengan tema orang beriman diutus untuk bersaksi, mengingatkan kita sekalian. Apa yang terjadi dengan Filipus? Apa yang terjadi dengan sida-sida dari Ethiopia adalah karena Allah yang Maha Kuasa, karena Allah yang sanggup melakukan segala perkara, yang Dialah yang melakukan semuanya itu. Oleh sebab itu, pujian, syukur, hormat, kemuliaan patut kita persembahkan kepada Dia, Allah yang hidup. Oleh sebab itu, mengajak kita sekalian berserah dan menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Dia. Jangan percaya kepada hal-hal yang lain, jangan bersandar kepada kekuatanmu, dan jangan mengandalkan kuasa-kuasa yang lain. Sebab Allah yang berkuasa sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati, demikian di hari ini dalam program Cahaya Mansinam, produksi TVRI Papua Barat, kita boleh bersama-sama belajar dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 tentang sida-sida dari Ethiopia. Kita belajar pertama dari teladan sida-sida dari Ethiopia ini yang memberikan teladan kehidupan yang baik kepada kita. Dia datang dari tempat yang jauh, menjalani perjalanan yang panjang, tapi dia pergi dengan sukacita, dia pulang juga dengan sukacita dalam perjalanan kehidupannya. Mari kita juga ketika datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, kita pulang juga dengan sukacita. Sebab ketika kita bersukacita, kita akan mampu menjadi saksi Tuhan. Kalau kita tidak bersukacita, kalau kita kecewa, marah, tidak suka dengan situasi yang kita alami, bagaimana kita dapat bersaksi tentang Allah yang besar, Allah yang Maha Kuasa itu? Kemudian kita belajar bahwa perjalanan kehidupan sida-sida dari Ethiopia ini, dia punya kerinduan untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Itu adalah cinta dia kepada Tuhan. Mari kita baca Alkitab, sebab ketika kita membaca Alkitab, kita akan mengerti kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, tidak baca Alkitab, kita tidak akan tahu kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan Tuhan, dalam kehidupan kita. Rupa-rupa pengajaran yang datang mencoba mengganggu kita. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat, kita tidak akan bisa melawan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita belajar juga dari Filipus sebagai seorang beriman yang dia bersedia dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi. Kemanapun dia pergi, dia tidak pilih-pilih dalam pelayanan. Dia tidak melihat latar belakang pelayanan yang akan dia pergi atau dia tuju. Tapi dia bersaksi, dan celah yang dia pakai masuk untuk memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia adalah tepat. Mari kita pun bersaksi, kita tidak memilih-milih situasi, latar belakang, tapi dimanapun kita ada, kita bisa bersaksi. Lewat kehidupan kita, perkataan, lewat tutur kata kita, lewat pikiran kita, bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dan percaya terus pada kuasa Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian kebenaran firman Tuhan memberkati, menguatkan, dan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih banyak lewat acara di siang hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul yang bercerita tentang teladan daripada sida-sida dari Ethiopia, yang bercerita tentang teladan dari Filipus, bahwa Allah yang Maha Kuasa sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Terima kasih firman Tuhan menguatkan, memberkati, memampukan kita menjalani hari-hari hidup menurut kehendak Tuhan. Berkati TVRI Papua Barat dengan seluruh program
Biarlah menjadi pemersatu bangsa, tapi juga dalam program rohani ini mereka terus diberkati sebagai alat kesaksian bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk memberitakan Injil lewat acara Cahaya Mansinam diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berkati alat-alat yang mereka pakai, berkati semua pemirsa yang mendengarkan atau menonton acara ini. Dengan seluruh kehidupan pemirsa, Allah memberkati dalam tugas kerja, pergumulan, Tuhan berkati. Kami juga mengaku kami penuh dengan salah dan dosa. Tuhan ampun salah dosa kami, Tuhan pimpin kami dalam hidup kekal oleh tobat yang benar. Terima kasih banyak Bapa, ini doa kami, berkati kami sekalian, berkati TVRI Papua Barat, berkati pemirsa, berkati kami hamba-hamba Tuhan, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Ya.